Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anakku semua, minggu kemarin kita telah mempelajari pertumbuhan ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembangunan ekonomi. Sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian telah mengetahui apa itu pembangunan ekonomi? Baiklah, mari hari ini kita akan mengenal pembangunan ekonomi. Kalian pasti sudah sering kan mendengar apa itu pembangunan ekonomi? Jadi, pembangunan ekonomi itu adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, pembangunan ekonomi ini sendiri juga diartikan sebagai pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, perbedaan yang paling mendasar antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah adanya perubahan struktur ekonomi dan juga perhatian terhadap pertumbuhan penduduk. Nah, pada pertumbuhan ekonomi, ini lebih difokuskan hanya pada peningkatan PDB tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduknya dan juga tanpa memperhatikan perubahan struktur perekonomian. Sedangkan di pembangunan ekonomi ini benar menaikkan PDB tetapi harus disertai dengan pertumbuhan penduduk dan juga adanya kenaikan PDB harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk tersebut. Nah, pembangunan ekonomi ini juga harus direncanakan. Maka dari itu muncullah perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi itu adalah upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional, seperti pengurangan kemiskinan ataupun percepatan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada pengentasan kemiskinan. Dan yang kedua ada riset dan pengembangan pertanian. Yang ketiga adanya perencanaan keluarga. Dan yang keempat adanya kebijakan ketenaga kerjaan. Yang kelima adanya meningkatkan kemajuan teknologi lokal. 6. Analisis proyek investasi. Dan yang ketujuh adanya pengembangan kewirausahaan. Selanjutnya, ada ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Di sini ciri-cirinya itu terdapat 7. Yang pertama itu adanya usaha mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif. Maksud dari pernyataan nomor 1 ini, yaitu hal ini misalnya pertumbuhan PDB yang meningkat. Kemudian usaha meningkatkan pendapatan. Usaha meningkatkan pendapatan ini seperti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga yaitu usaha perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ini maksudnya dari struktur ekonomi yang agraris menjadi ekonomi yang industri. Intinya masyarakat di negara itu harus lebih baik. Yang selanjutnya itu usaha perluasan kesempatan kerja. Maksudnya itu misalnya membuka lowongan suatu pekerjaan untuk masyarakat dan juga menggalangkan program kewirausahaan. Yang kelima yaitu usaha pemerataan pembangunan. Jadi, pembangunan ini tidak hanya difokuskan untuk di negara perkotaan. Seperti pembangunan ini harus diratakan seperti di kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, usaha pembinaan lembaga ekonomi masih. Artinya, misalnya pembinaan seperti UMKM, pembinaan koperasi, dan seterusnya dan selanjutnya yaitu usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Ini sangat penting untuk negara agar negara tidak mengalami krisis ekonomi. Kemudian fungsi perencanaan pembangunan ekonomi.
Fungsi perencanaan pembangunan ekonomi sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, adanya pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang kedua, adanya perkiraan potensi, prospek, hambatan, serta resiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Dan yang ketiga, adanya kesempatan untuk memilih yang terbaik. Maksudnya itu, ketika direncanakan adanya plan A dan plan B. Yang keempat yaitu penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Misalnya, lebih penting mana antara pertumbuhan ekonomi atau kesenjangan masyarakat. Yang kelima yaitu standar pengawasan dan evaluasi. Artinya, apakah pembangunan itu telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum, dan juga sebagai evaluasi kendala apa saja sih yang terjadi selama proses pembangunan ekonomi. Jadi, kesimpulan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Terima kasih.